terbaik di dunia maupun terbaik di akhirat? Jawabannya iya. Dan tidak ada tujuan lain selain daripada mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepadanya, maka tidak masuk dalam tujuan hidup kita. Dari sini Bapak Ibu bisa mengambil sebuah keputusan di mana arah jalan hidupnya. Karena memang kita diciptakan di sini, lahir dari rahim ibu kita bahkan tidak bisa memilih saya mau ibu ini atau ibu itu. Kita juga tidak bisa milih ayah kita nggak bisa milih sendiri jenis kelamin kita nggak bisa memilih postur tubuh, warna kulit, tidak bisa memilih paras wajah, semuanya sudah terbentuk begitu. Berarti memang di sini ada satu sistem yang telah dibuat oleh Sang Pencipta yang memang punya tujuan. Itu tujuan kita mengabdi sekali lagi, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegangi baik-baik ini. Jadi setiap langkah, setiap keputusan, apapun yang kita ingin lakukan, maka selalu kembali kepada tujuan kita. Apakah ini termasuk dalam tujuan hidup, artinya pengabdian kepada Allah, ibadah, atau bukan? Kalau ibadah maka kerjakan, kalau bukan ibadah maka tinggalkan. Ada hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dalam tujuan kita itu supaya berjalan mulus, kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, mendapatkan semua kebutuhan kita akan dipenuhi dari rezeki, ya. Dan juga akan selamat dari segala mara bahaya, agar setiap orang di antara kita tidak melakukan pelanggaran. Bahasa agama kita adalah dosa. Jadi dosa ini untuk dipelajari dan dijauhi, bukan untuk dicoba. Misalnya ada orang mengatakan, khamr hukumnya haram, minuman keras. Tapi saya ingin coba dulu, gimana sih rasanya khamr itu? Gak perlu. Kita cukup pelajari, oh khamr, semua yang memabukkan itu dilarang. Jadi kita pelajari untuk kita ketahui dan akhirnya kita tinggalkan. Zina, riba, durhaka dengan orang tua, apalah, mencuri, membunuh, menggibah, memfitnah. Semua yang dalam agama ini tujuannya dipelajari untuk dijauhi. Dan tidak perlu kita mencobanya. Karena ini masuk dalam kategori pelanggaran. Dan kita sudah tahu dalam kehidupan kita juga, di kalangan manusia pun, pelanggaran akan memiliki konsekuensi hukuman. Kalau kita kerja di perusahaan, kita buat pelanggaran, maka kita bisa kena ancaman. Minimal SP, surat peringatan. Kalau orang tetap lalai, datang surat peringatan yang kedua, datang surat peringatan yang ketiga, bahkan akhirnya bisa di PHK. Ada orang mungkin karena besarnya pelanggarannya, sampai akhirnya di awal pelanggaran sudah langsung di PHK misalnya. Dalam rumah tangga juga begitu, ada orang selalu melakukan pelanggaran, akhirnya yang terjadi peringatan Allah datang sampai terjadi perpisahan misalnya. Dalam usaha, bangkrut usahanya. Jalinan persahabatan dengan temannya rusak misalnya. Durhakanya anaknya dan segala macam efek yang bisa datang justru bermula daripada pelanggaran. Kalau Bapak Ibu mengalami satu permasalahan dalam hidup dan belum menemukan solusinya, ketahuilah semua permasalahan itu dari dosa, tidak ada yang lain. Kapan kita menjauhi dosa ini, artinya kita menjauhi apa yang telah Allah larang, maka pastikan semua kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Ini masih pembukaan ya, karena tema kita nanti pada siang ini insya Allah itu adalah dari 35 amal pelebur dosa, ada amalan yang kelima, menjauhi dosa-dosa besar. Oleh karena itu saya kasih dulu kronologis bahasan supaya kita jelas ya. Baik, saya mau teman-teman coba buka dulu ayat Al-Quran di dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 96. Coba dibuka ini, Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96. Bukan di aplikasi Al-Quran di handphonenya masing-masing ini. Sekali lagi surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96. Saya bacakan ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu bacaan ayatnya, coba lihat terjemahannya ya. Ini Allah berfirman dari 1400 tahun sekian yang lalu dan akan terus kekal dalam Al-Quran dan akan menjadi sebuah ya, pegangan dalam hidup kita, tidak akan pernah berubah apa yang sudah Allah tentukan. Allah berfirman, jikalau sekiranya
penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Kalau kita ini semuanya beriman kepada Allah, kemudian kita bertakwa. Takwa itu patuh. Apa yang Allah perintahkan, wajib dan sunnah dikerjakan. Apa yang Allah larang, haram dan makruh dijauhi. Apa yang terjadi? Pastilah, kata Allah, kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan. Makna keberkahan, kecukupan. Akan dicukupi, ya, dari langit dan bumi. Tetapi sayangnya mereka mendustakan atau meragukan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Jadi ayat ini bisa kita ambil dua poin penting, ya. Kalau seseorang itu beriman dan bertakwa, dia yakin Tuhannya Allah ada, kemudian dia bertakwa patuh. Yang Allah perintahkan sholat 5 waktu yang wajib, plus juga sholat-sholat sunnahnya, ya. Kemudian zakat dengan sedekahnya, kemudian puasa Ramadan dengan puasa sunnahnya, kemudian ya, haji dan umrohnya, kemudian bakti orang tuanya, apa saja yang diperintahkan dia kerjakan, dipastikan orang-orang ini akan mendapatkan keberkahan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau mereka melakukan pelanggaran, mendustakan ayat-ayat Allah, nggak apa-apa gitu, langgar aja misalnya, maka berarti Allah mengatakan kami akan siksa mereka atas perbuatan mereka sendiri, ya. Sampai sebagian ulama salaf dari orang-orang terdahulu sebelum kita, Bapak Ibu sekalian, itu mereka mengatakan, saya mengetahui dan menyadari saya punya dosa di saat saya melihat perubahan sikap dari pasangan hidup saya, dari tunggangan yang ingin saya tunggangi, bahkan tikus yang ada di dalam rumah saya. Sebagian mereka kalau melewatin satu tempat tercium bau sampah saja, mereka sudah langsung istighfar kepada Allah. Karena ada satu peringatan, kenapa bau busuk ini sampai ke saya. Sebagian mereka tersentuh batu kakinya. Ada yang keselio. Yang pertama mereka lakukan adalah istighfar kepada Allah. Yakin sebabnya dosa. Itu poinnya. Ini kalau Bapak Ibu fahami poin ini, bagi saya sudah cukup. Ini poin paling penting itu. Kita harus tahu tujuan kita diciptakan untuk bakti dan patuh kepada Allah. Kerjakan perintah dan jauhi larangan, ya. Jadi bukan hanya sekedar patuh, tutup aurat, sholat, tapi sisi lain masih buat pelanggaran, gak bisa. Pelanggarannya ada konsekuensi hukum. Kalau mau jadi orang baik, laki-laki soleh, perempuan soleha 100%. Jangan setengah-setengah hijrahnya itu. Sebagian orang begitu, dia setengah-setengah. Dia mau jadi orang baik, ikut pengajian, dia sudah coba misalnya tutup auratnya, tetapi sisi lain masih saja melakukan dosa, masih gosip, masih fitnah, masih buat manipulasi data. Jadi akhirnya yang pelanggaran ini walaupun dia buat ketaatan akan mendatangkan konsekuensi hukuman. Makanya para salafus saleh, orang-orang saleh dulu sebelum kita, mereka sangat pekah, ya. Sedikit saja ada hal yang tidak nyaman, langsung mereka yakin itu adalah dosa seperti itu. Tadi itu bayangkan, sampai mereka mengatakan, saya tahu saya punya dosa dan saya menyadari, artinya harus segera kembali kepada Allah di saat terjadi perubahan sikap dari pasangan. Kapan suami ibu-ibu berubah tiba-tiba tanpa sebab, istri bapak berubah misalnya, anak-anak tiba-tiba berubah sikapnya, pembantu rumah tangga tiba-tiba berubah sikapnya, semua itu karena ada dosa. Tidak ada yang lain. Kalau tadi ayat yang baru kita bacakan Al-A'raf 96, jelas janji Allah tidak mungkin salah. Kalau orang-orang itu, penduduk negeri itu secara individual ataupun rame-rame, mereka bertakwa, beriman dan bertakwa patuh, kami akan bukakan keberkahan di langit dan bumi. Kecukupan, hidupnya selalu senang, bahagia, terpenuhi. Itu janji Allah. Kemudian juga selanjutnya bisa buka surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Ini janji Allah yang lain, mirip sebenarnya dengan tadi, ya. Surah nomor 11, surah Hud ayat 117. Perhatikan, saya mau Bapak Ibu lihat ayatnya, ya. Saya bacakan ayatnya, kemudian baru kita baca terjemahannya. Jadi sekaligus kita tadabburi ayat-ayat ini. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tolong renungi baik-baik, ya. Ajarkan kepada anak-anak kita ini, ayat ini, sampaikan kepada mereka, supaya mereka juara di sekolah, supaya mereka baik
nanti ke depannya selamat dari segala macam penyakit kronis, gangguan orang. Sebenarnya kuncinya itu, jangan berbuat dosa. Dari kecil biasakan mereka selamat dari dosa-dosa itu. Nanti mereka akan terbuka itu keberkahan. Perhatikan di sini kata Allah, dan Tuhan wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Tidak mungkin Allah datangkan gempa, banjir, tsunami tanpa sebab, tak mungkin. Mustahil. Berarti ada sesuatu di negeri itu. Makanya Allah datangkan peringatan. Dan Tuhan wahai Muhammad sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim tanpa sebab. Sedang penduduknya berbuat kebaikan atau ketaatan. Apa maknanya? Kalau buat zalim, buat dosa, dihukum. Begitu. Walaupun orang itu satu sisi taat, sisi lain buat dosa, dosanya tetap ada konsekuensi balasan. Oleh karena itu saya bilang, kalau mau jadi orang baik sekalian. Itu 100% aja. Hijrah itu 100%, jadi orang baik sekalian. Gak usah peduli dengan perkataan orang. Kamu berubah, kamu so alim, kamu apalah, biarin aja dia ngomong, gak ada masalah. Wong kita umurnya terbatas di dunia. Semua juga akan kita temukan nanti pada hari kiamat. Begitu kan Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti akan diperlihatkan kepadanya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan juga akan diperlihatkan. Selanjutnya dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59. Surah nomor 28 ayat 59. Bisa dilihat juga sama ayatnya dalam bahasa Arab saya baca, kemudian kita baca terjemahannya. Sekali lagi Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 berbunyi, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimin." Perhatikan terjemahannya, tolong dilihat huruf demi huruf, kata demi kata supaya kita renungi sama-sama. Ini janji Allah. Dan tidaklah Tuhanmu, hai Muhammad, membinasakan datang gempa, banjir, tsunami, ujian-ujian yang berat, penyakit kronis secara individual, rusaknya hubungan suami istri, apa saja, gitu kan? Tidaklah Tuhan membinasakan kota-kota. Ya, sebelum dia mengutus di kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Kalau mereka sudah buat dosa, nah baru datang hukuman. Gitu aja sih. Mau bahagia, mau tentram, mau tenang, ya, maka taat. Itu saja. Allah bilang A, A. Allah bilang B, B gitu. Allah bilang tinggalkan yang ini, tinggalkan. Allah bilang kerjakan, kerjakan. Udah. Dan nikmati aja sudah. Lagi sholat nikmati, tutup aurat nikmati, pekerjaan halal nikmati. Begitu aja. Hubungan biologis yang halal suami istri nikmati, nikmati. Dan jauhi aja yang dilarang ini. Udah. Sebenarnya sederhana begitu. Tapi banyak orang sengaja terjerumuskan dirinya dalam dosa. Padahal semua pelanggaran sekali lagi ada konsekuensi hukuman. Nah itu. Perhatikan ini ayat luar biasa, jelas sekali bagaimana Allah SWT mengatakan sekali lagi, dan Allah tidak akan mungkin membinasakan kota-kota dan penduduknya ada di dalam, ya, kecuali Allah sudah utus pada mereka seorang rasul. Jadi kalau kayak kita itu karena Rasulullah SAW sudah meninggal, para ulama, para dai, Bapak Ibu sudah dengar, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau sudah sampai pada kita itu, tegak pada kita hujah, tegak pada kita argumentasi, maka setiap saat bisa datang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan di akhir ayat tadi, dan Allah tidak akan mungkin membinasakan penduduk kota-kota itu kecuali mereka dalam keadaan melakukan kezaliman. Makna kezaliman dosa. Selanjutnya surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 131. Saya baca, "Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidhulmin wa ahluha ghafilun." Demikianlah hai Muhammad, para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Ini juga ayat ini menguatkan apa yang sedang kita bahas. Kalau seandainya ada orang berbuat dosa, tapi betul memang dia tidak tahu, bukan dari rekayasa, dia memang nggak paham hukumnya ini nggak boleh misalnya.
maka hukuman tidak datang kepada dia. Itu kemahamurahan Allah ya. Kalau mungkin kita sebagai manusia, kalau punya seorang pegawai, dia melakukan pelanggaran, dan kita langsung saja memvonis, kamu harus tahu, kenapa kamu nggak tahu? Tapi kalau Allah tidak begitu. Kalau ada orang yang belum tahu, maka belum tegak hujah padanya, tidak akan datang hukuman. Tapi kalau sudah dia dengar, oh ini hukumnya nggak boleh, satu kali aja, berarti sudah tegak hujah padanya, nggak boleh lagi dia langgar. Dia langgar berarti ada konsekuensi peringatan. Dan hukuman akan datang sesuai dengan kadar besarnya dosa. Makin besar dia lakukan dosa, maka makin besar hukumannya, makin sering dia ulangi, maka makin terulang juga hukumannya, agar mereka kembali kepada Allah. Tujuannya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan agar setiap orang berhati-hati sekali, karena siksaan Allah bisa datang setiap saat. Bisa dilihat dalam Al-Quran. Ini kalau tidak salah surah Al-A'raf juga ini ya, ayat 97. Yang bunyinya afa amina ahlul qura. Benar nggak? Ya. 97, kemudian 98 sampai 100 ya. Saya bacakan Al-A'raf 97-nya. Afa amina ahlul qura an yatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka tidur? Semua orang ngantuk malam hari. Orang banyak melakukan dosa, dia tidak sadar. Sementara dia tidur, bisa Allah tiba-tiba datangkan gempa, banjir. Kita sering dengar, di Indonesia sudah terjadi di negara kita ya. Berapa banyak gempa terjadi, orang lagi tidur, tiba-tiba saja dia lagi tidur, air sudah, rumahnya sudah tergenang, banjir. Ya. Dan segala macam hal itu. Allah mengatakan, apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari pada saat mereka tidur? Selalu buat dosa tanpa mereka sadari. Ayat 98-nya, awa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha, di waktu pagi kayak kita tadi pagi ya, mereka sedang bermain-main. Mereka anggap tidak akan datang hukuman gitu. Setiap saat bisa datang kepada mereka. Banyak sekali ya. Bukankah kita kadang-kadang subhanallah lagi jalan baik-baik, mungkin kita pakai sepatu yang bagus, jalannya juga rata, tiba-tiba keselio, kan bisa saja. Tiba-tiba tidur sehat, bangun tidur sudah flu, demam, ya. Dan segala macam hal. Berapa banyak orang yang tidur sebelum tidur melihat, bangun tidur sudah buta, banyak. Terlalu banyak. Keluar dari rumah dalam kondisi sehat, tiba-tiba di jalanan tabrakan, masuk rumah sakit, selesai. Gitu kan? Begitu gampang gitu. Ya. Allah datangkan. Di ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab atau siksa Allah kecuali kaum yang merugi. Nggak apa-apa, selalu gitu digampang-gampangin pelanggaran itu. Saya pernah jelaskan di awal-awal materi membedah buku kita ini, sehingga saya di ruangan ini juga, apa yang Allah larang Bapak Ibu sekalian itu jauh lebih sedikit daripada apa yang Allah perintahkan atau bolehkan. Atau kita begini, apa yang Allah haramkan itu sedikit sekali, dan apa yang Allah halalkan banyak sekali. Kalau masih ingat contohnya ya, saya bilang pernah Allah haramkan misalnya tubuh kita kan butuh nutrisi. Ya. Di antaranya adalah protein yang ada di daging misalnya. Makanya kalau daging dimasak ya dengan bumbu-bumbu yang tepat, ya, baunya wangi, ya, rasanya juga enak, maka orang akan tertarik untuk makan. Dan memang dokter-dokter di kalangan manusia pun juga menganjurkan untuk makan daging, sumber protein dan segala macam. Sekarang tubuh kita butuh itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk makan, memudahkan kita untuk mendapatkan hewan-hewan itu. Tapi memang ada yang Allah haramkan sebagai ujian. Seperti Allah haramkan babi. Allah perlihatkan wujudnya babi itu begini. Bahasa Indonesianya babi, bahasa Arabnya khinzir, bahasa Inggrisnya bahasa ini dan itu bahasa. Ada bahasa supaya orang tahu ini loh. Jadi nanti hari kiamat jangan bilang, ya Allah engkau haramkan babi tapi saya tidak tahu mukanya seperti apa. Ini sudah ada. Gak boleh ya, jangan. Gitu kan? Terus diadakan penelitian bahayanya makan daging babi. Babi itu kalau ketik di YouTube,
Bahaya babi. Di Google keluar semua artikel, cuplikan-cuplikan banyak. Supaya jangan disana. Tapi kan tubuh kita butuh daging. Tadi saya bilang butuh protein. Maka Allah halalkan kambing, sapi, ayam, kelinci. Banyak sekali. Kalau seandainya kita butuh daging dan Allah haramkan semua daging, wajar orang melanggar. Ini tidak. Ya, ini cuma sedikit sebagai bentuk ujian. Allah haramkan khamr, gak boleh minum yang memabukkan. Baik, orang sudah di kalangan manusia Allah buat sebagai ilmu pengetahuan, oh memabukkan itu kalau mengandung alkohol. Udah selesai. Makanya kan orang kalau berobat di dokter, pertanyaan dokter pertama apa? Merokok gak? Minum beralkohol gak? Kalau ini gak ada, mungkin baru silakan tidur diperiksa dulu. Berarti ini ada masalah tuh. Tapi kalau ini, iya merokok dok, iya beralkohol, selesai, tinggal tulis resep doang ini. Sudah tahu masalahnya. Gitu. Berarti kan tidak boleh, ya. Anak-anak di bawah umur di negara-negara barat pun tidak boleh mengkonsumsi itu, karena memang berbahaya kan gitu. Tapi tubuh kita butuh cairan, 80% tubuh kita cairan, kita haus. Allah kasih air putih, Allah kasih madu, Allah kasih, Indonesia mungkin ada jamu, minuman herbal, banyak sekali, sirup, gantinya banyak. Ya kan gitu. Kalau Allah buat kita haus, tubuh kita butuh cairan, tapi semua cairan haram, nah orang terjerumus wajar. Kita butuh biologis, karena dengan biologis terjadilah populasi manusia. Kalau saya sebagai laki-laki tidak suka wanita, ibu sebagai perempuan tidak suka laki-laki, tidak terjadi interaksi biologis, tidak tertumpah sperma ke rahim, dan tidak ketemu sama itu, tidak jadi populasi manusia. Tapi ada yang Allah bolehkan nikah, ada yang Allah larang zina, selesai. Jadi dikasih solusinya, bukan tidak, supaya baik-baik. Nah ini poin yang mesti kita fahami. Lalu kenapa harus ada pelanggaran? Kalau ternyata ada solusinya, itu poinnya. Kemudian ayat 100 yang Allah mengatakan, awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidunubi wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, maksudnya wilayah-wilayah yang pernah ada penyiksaan, Allah turunkan gempa, tsunami, banjir, longsor. Apakah orang-orang yang tinggal di sekitar situ, di kota itu, di desa itu, atau di negeri itu secara umum, kayak kita Indonesia misalnya, pernah terjadi di wilayah baratnya misalnya gempa, atau di wilayah timurnya tsunami. Sebenarnya itu peringatan untuk semua wilayah itu, bahkan seluruh penduduk muka bumi ini. Karena setiap saat bisa terjadi juga di wilayah mereka kan. Jangan pernah merasa aman, oh itu kan terjadi 1000 kilometer dari sini. Enggak, detik ini bisa Allah pindahkan ke tempat kita. Lagi duduk begini tiba-tiba goyang, oh gempa. Kan setiap saat. Subhanallah, itu pun hitungannya hitungan detik. Ya. Kalau gempa itu 1 menit mungkin hancur semua bumi ini. Banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai satu negeri yang sudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki kami azab mereka karena dosa-dosa mereka seperti diazab orang-orang sebelumnya, dan kami kunci mata hati mereka sehingga mereka tidak dapat lagi mendengar atau mengambil pelajaran. Artinya kalau sudah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu kerjakan ini, Bapak Ibu jangan kerjakan ini, jadilah orang yang cerdas. Tangkap itu sebagai sebuah pegangan hidup. Tadi sudah sengaja saya singgung di album, bukan tujuan hidup kita memang untuk mengabdi sama Allah, memang untuk ibadah, bukan yang lain gitu. Jadi nggak usah cari tujuan lain. Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan peringatan-peringatan kepada kita dan muncul rasa takut supaya kita berhenti. Orang kalau mau mencuri awalnya muncul ketakutan kan, takut ketahuan, bagaimana kalau ketangkap, berhasil atau tidak. Sebenarnya itu peringatan dari Allah itu. Orang mau berzina masuk di hotel ada rasa takut, orang mau menipu ada rasa takut. Semua itu peringatan dari Allah SWT. Itu kalau di diri kita. Begitu juga dengan hal yang lebih besar. Fenomena alam yang terjadi yang kita lihat. Semua itu Allah datangkan untuk memang menakut-nakuti hambanya supaya mereka jangan melanggar. Perhatikan Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 59.
Ini ayat demi ayat ya. Nyata sekali, Bapak Ibu bisa buka kembali di rumah, pastikan lagi. Ya. Surah Isra, surah nomor 17 ayat 59, Allah mengatakan, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Kata Allah, dan kami tidak memberikan tanda-tanda itu kecuali untuk menakuti. Supaya mereka takut, jangan lakukan. Karena itu pelanggaran. Nanti akan ada hukumannya. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pernah saya kasih contoh dan saya ulangi lagi. Kalau seandainya ada seorang pencuri ketangkap sampai digebuki oleh massa, sampai di penjara, tetap itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau tidak seperti itu tidak berhenti dia. Cuman Allah memang selalu mendatangkan peringatan bertahap. Umumnya tidak ada orang buat mencuri pertama kali langsung kepergok, langsung digebukin, enggak. Itu sudah curian yang kesekian kali. Mungkin dia dari kecil sudah sering ambil barang temannya, barang orang tuanya, sudah banyak curi-curian, terakhir Allah datangkan digebukin nih. Karena kalau tidak begini nggak berhenti dia. Dan kalau dia tidak berhenti berarti hukuman nanti di kuburan, hukuman di neraka lebih berat. Ada orang cuma diingatkan, jangan bu, jangan pak, oh ya pak, terima kasih diingatkan, langsung berhenti. Oke, dia aman. Tapi ada orang tidak, memang mesti dicambuk dulu dia. Mesti datang dulu peringatan, dikasih dulu penyakit, baru mau taubat. Dikasih dulu ujian ini dan itu, bangkrut usahanya, ribut rumah tangganya, segala macam, baru dia mau taubat. Nama ada orang seperti itu. Ini orang bodoh sebenarnya gitu. Kenapa harus tunggu peringatan lebih keras dan tegas datang baru kita mau berhenti? Kan seperti itu juga orang di alam manusia ya. Dia lakukan pelanggaran, ugal-ugalan di tempat kerja, nggak mau kerja, dikasih surat peringatan pertama, tetap nggak mau, surat peringatan kedua, peringatan ketiga, lama-lama dihukum. Nah itu poinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendatangkan hukuman-hukuman di dunia ini. Tujuannya ya agar mereka sadar bahaya loh ini, hukuman di dunia ini lebih kecil, di akhirat lebih berat. Jangan selalu lalai dan terus-menerus jerumuskan dirinya pada hal-hal yang tidak diperlukan. Semua dosa penyebab sumpah, penyebab sedih, penyebab pertengkaran, penyebab tertahannya rezeki, itu dosa. Poinnya cuma itu sebenarnya. Jangan buat dosa, coba lihat ke depannya bagaimana Allah bukakan keberkahan, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran sudah bicara sama kita. Ini seperti Allah berfirman kepada kita sekarang, padahal sudah 1400 tahun yang lalu, dan akan terus ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat nanti. Allah menyebutkan dalam surah Sajadah, dalam surah At-Taubah dulu, surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 126. Surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 126. Bunyinya, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahunnya? Datang peringatan demi peringatan, terhambat rezekinya, terhambat keuntungannya, terhambat ini dan itu. Allah datangkan ujian sekali sampai dua kali dalam satu tahun, ya. Lalu mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Nah, kalau tidak ambil pelajaran, Bu, nanti akan didatangkan ujian lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Tadi saya bilang itu, orang kalau mencuri biasanya pada saat mau mencuri rasa takut. Kalau dia berhenti aman dia. Tapi kalau dia melakukan, nanti mungkin dia kepergok, dilihat oleh orang, tapi mungkin belum ketangkap. Tetap maling juga, udah Allah datangkan masa, tangkap dia, gebukin. Penjarakan. Jadi Allah datangkan ujian-ujian itu agar kita berhenti, ya. Kemudian dalam surah Sajadah, surah nomor 32 ayat 21, ayat selanjutnya. Surah nomor 32 ayat 21 yang bunyinya, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada mereka sebagian azab di dunia sebelum azab yang besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, supaya mereka menjadi hamba-hamba yang patuh kembali kepada tujuan dasar kita diciptakan. Datang peringatan demi peringatan.
Sampai tadi saya bilang orang disiksa pun di dunia tadi kayak maling itu ditangkap di kuburan itu masih butuh kasih sayang Allah karena disiksa di neraka lebih berat. Supaya dia berhenti gitu, supaya dia kapok. Tapi kita berharap jangan tunggu itu baru kita mau berhenti enggak. Kalau perlu dari awal jangan buat pelanggaran. Subhanallah orang kalau kerja di perusahaan dan dari awal dia menjadi seorang pegawai yang berprestasi, dia ikuti peraturan, dapat semuanya. Dapat gajinya, dapat bonusnya, namanya harum. Bahkan ada orang Masya Allah sampai tua, sampai pensiun. Puluhan tahun kerja di satu tempat, tidak ada masalah. Karena dia tidak buat masalah. Nah seperti itu kurang lebih rasionalnya. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13. Surah nomor 10 ayat 13, "Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ja'atuhum rusulun bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin." Surah Yunus ayat 13. Surah nomor 10 ayat 13. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu atau sebelum kalian ketika mereka berbuat kezaliman, buat dosa. Umat-umat sebelum kita, Fir'aun Allah binasakan, Namrud Allah binasakan, Abu Lahab, Abu Jahal Allah binasakan. Kenapa mereka berbuat dosa? Jadi maksudnya orang yang melakukan hal yang sama akan dapat hukuman yang sama, begitu. Para nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW selamat bersama orang beriman. Abu Bakar sahabatnya, Umar, Uthman, Ali semuanya namanya harum. Dinukil perkataan-perkataan yang baik dari mereka. Begitu juga orang kalau mengikuti orang beriman itu kan sama. Sama. Kita mengikuti orang yang berprestasi, kita akan sama-sama dengan yang berprestasi. Kita berteman sama orang yang sukses bisnis, sukses di kampus kuliah, juara, kita sama dengan mereka. Kita berteman sama orang pengangguran, pemalas, ya sudah kita sama juga dengan mereka. Udah begitu sistemnya kan. Nggak ada sesuatu yang baru kok sebenarnya. Dan sesungguhnya kata Allah, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Allah berfirman, Rasulullah bersabda sampai kepada mereka, tapi sekali-kali mereka tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jelas sekali perkataan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW itu kalau lihat awan, mendung, itu beliau gelisah, mondar-mandir. Sampai pernah dalam hadis Bukhari disebutkan Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ada apa dengan anda? Ini cuma mendung." Kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, apa jaminannya kalau di belakang mendung itu bukan siksa?" Ada umat-umat sebelum kita disiksa, datang mendung, mereka kira itu hujan, padahal sebenarnya itu siksaan yang turun. Sampai Nabi lihat jelas air turun, hujan, baru beliau bersyukur kepada Allah SWT. Karena khawatirnya, jangan sampai ini siksaan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa beliau, di halaman 46, kurang lebih terusnya, pernah ada dua orang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha seraya berkata, "Wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepada kami apa yang anda ketahui tentang gempa." Gempa sudah lama dibahas ini. Ini dinukil dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini istri Nabi SAW. Apa kata beliau? Ini perkataan Aisyah ya. Terjemahnya, bila mereka telah menghalalkan zina, mereka mengkonsumsi minuman keras, mereka memainkan alat-alat musik, maka Allah cemburu di langit sana. Kemudian berfirman kepada bumi, goncangkan dirimu. Kemudian jika mereka taubat dan meninggalkan pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Ini kata Aisyah. Tidak ada pelanggaran, semua akan aman. Bahkan subhanallah, coba Bapak Ibu praktekin. 1 minggu ke depan ini, coba cek mana pelanggaran agama yang masih Anda lakukan. Pribadi aja. Oh ini saya masih buat, oh ini saya masih buat. Berhentikan coba. Lihat 1 minggu efeknya seperti apa. Keberkahan yang luar biasa. Santunnya, ramahnya pasangan kita, anak-anak tiba-tiba baik. Banyak sekali teman-teman tiba-tiba apalah, terus ada kesuksesan, ada rezeki datang tanpa dirasa. Begitu, itu pasti itu. Tapi coba buat dosa, ada saja itu. Tiba-tiba pasangan kita berubah sikap. Kenapa kok berubah? Gak tahu. Sebabnya gak jelas.
Tiba-tiba anak kurang ajar, tiba-tiba ada teman yang gosipin kita, tiba-tiba difitnah, masalahnya satu, dosa saja. Jauhi dosa selesai. Itu yang kita dipesankan itu sebenarnya. Jauhi dosa ibu dan bapak akan aman, selesai. Lakukan ketaatan saja. Nikmati yang halal udah. Jauhi yang haram, haram itu sedikit, udah tidak usah, itu sebagai ujian. Lalu kata Aisyah, kemudian jika mereka tobat dan meninggalkan pelanggaran mereka maka akan kembali aman. Jika tidak, maka Allah akan menghancurkan bumi, mereka hidup ya, dan mereka pun binasa. Ini sejalan dengan kasusnya Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang Aisyah sampaikan tadi, kalau mereka membuka pintu-pintu kemaksiatan, ya, baik individu ataupun rame-rame, maka Allah cemburu. Kenapa? Allah sudah larang jangan buat A, B, C karena ujungnya neraka nih, siksaan, hukuman. Buat A, B, C, berkah, rezeki, selamat, surga. Kenapa masih buat ini? Allah cemburu dengan itu. Kenapa masih ikuti iblis gitu ya? Maka Allah suruh bumi goncang. Kalau mereka kembali taubat aman. Kalau mereka tidak kembali maka Allah binasakan mereka di bumi yang mereka tinggal itu. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 98 tentang masalah kisah kaumnya Nabi Yunus. Kan banyak kaum yang Allah siksa ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Seperti misalnya Namrud kaumnya Nabi Ibrahim, ya, Fir'aun kaumnya Nabi Musa. Banyak gitu ya. Di dalamnya juga, di dalam kaum Nabi Musa itu ada Qarun, ya. Kemudian ada juga di pengikut Nabi Muhammad SAW itu Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, banyak sekali. Ya. Dan banyak mereka Allah binasakan. Tapi kita kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib. Ada satu kaum, Bapak Ibu sekalian, itu pada saat siksa Allah sudah mulai nampak, mereka segera taubat kepada Allah. Lalu Allah selamatkan. Itu kaumnya Nabi Yunus. Di satu wilayah di Irak namanya Nainawa. Di zaman dulu itu, sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi itu dan Rasul diutus khusus untuk kaumnya. Kecuali Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam semesta. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu, bisa saja Nabi-Nabi itu bertetangga-tetangga. Nabi Ibrahim itu lokasi dakwanya 3. Babilonia, Irak, Palestina, di negeri Syam, dan Mekah. Nabi Ibrahim waktu itu tidak punya kewajiban untuk pergi kemana-mana mendakwai kayak pergi Indonesia apa nggak disuruh. Allah cuma suruh di wilayah itu. Ibu kalau tahu Palestina itu sama Jordania cuma perpisahan lembah. Bahkan dulu itu satu negeri namanya negeri Syam. Tapi di masa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdakwah di Palestina. Ini wilayah dakwanya. Di sebelahnya di Jordania ada ponakan beliau Nabi Lut di Laut Mati. Tempatnya kaum Lut disiksa oleh Allah karena mereka berbuat homoseksual dan tidak mau taubat. Jadi bisa saja sebelum Nabi Muhammad SAW itu nabi-nabi mereka semasa mereka satu lokasi berdekatan. Begitu. Kecuali Nabi Muhammad SAW beliau memang satu-satunya nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh alam semesta ini. Nabi Isa itu, Nabi Musa AS sezaman dengan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi diceritakan kan. Bapak Ibu kan sunnah baca malam Jumat surah Al-Kahfi gitu kan nanti malam. Itu kan selalu diulang-ulangi kisah setiap pekan kita seperti disuruh baca kisah tentang Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Berarti mereka dua nabi sezaman kan, cuma beda lokasi. Nah begitu. Nabi Isa sama sepupunya sendiri, Nabi Yahya. Sama pamannya Nabi Zakaria, ayahnya Nabi Yahya. Mereka satu lokasi di Palestina dakwanya. Nah ini Nabi Yunus ini berada di satu wilayah namanya Nainawa di wilayah Irak. Di masa beliau juga ada nabi-nabi yang lain tapi wilayah berbeda. Cuma penduduk Nainawa tidak mau beriman. Nabi Yunus ini kebetulan Allah datangkan bukan dari Nainawa. Beliau dari wilayah lain datang ke sana. Orang-orang penduduk itu tidak mau dengar, mereka tetap sembah berhala, kasih sesajen ke berhala, anggap patung-patung yang mereka buat itu Tuhan-Tuhan mereka. Padahal mereka yang bentuk, mereka yang ukir, mereka yang warnain, mereka yang kasih nama. Ya, kan? Kemudian kalau rusak mereka yang perbaiki lalu dipanggil Tuhan. Tuhan dari mana?
Makanya di fase Mekah ini disilakan dengan masa jahiliyah. Ya. Kebodohan benar-benar. Sembah patung, kenapa? Sampai ada 360 patung ya di sekitar Ka'bah. Nah waktu itu Nabi Yunus alaihissalam mendakwahi mereka. Ayo berimanlah, tidak mau. Nah perlu Bapak Ibu garis bawahi, nabi-nabi ini kalau diutus oleh Allah SWT ke satu lokasi, mereka nggak boleh tinggalkan kecuali sudah Allah perintahkan. Walaupun mereka harus dibunuh oleh kaumnya. Nabi Yahya itu dibunuh oleh kaumnya, ya. Tapi karena Allah tidak suruh dia tinggalkan, dia tetap di situ. Cuma Nabi Yunus alaihissalam, waktu lihat penduduk Ninawa didakwai, ayo beriman pada Allah, jangan sembah berhala, segala macam argumentasi sudah disampaikan, tetap mereka tidak mau dengar. Maka Nabi Yunus ambil inisiatif. Udah kalau gitu, ya Allah berikan saya wilayah lain. Allah nggak kasih jawaban. Berarti dia tidak boleh tinggalkan wilayah itu. Tapi Nabi Yunus ambil inisiatif pergi tinggalkan Nainawa. Akhirnya Allah uji Nabi Yunus karena melanggar. Nabi pun dihukum oleh Allah. Dia naik kapal, niatnya baik, ingin cari lokasi dakwah lain yang mungkin bisa menerima. Tapi Allah belum perintahin, nggak boleh. Naik kapal, akhirnya dihantam dengan ombak. Akhirnya kisah yang masyhur, dia pun loncat karena harus dikurangi beban kapal. Mereka sudah keluarin barang-barang, mereka sudah tidak bisa lagi. Harus ada orang yang dikurangin dari kapal. Diundi nama, selalu nama Nabi Yunus yang keluar. Sampai 3 kali keluar. Akhirnya Nabi Yunus loncat ditelan oleh ikan paus. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, kalau bukan karena dia termasuk orang yang banyak bertasbih, memohon maaf dengan Allah, beristighfar dengan kalimat yang masyhur, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang kata Nabi SAW sampai membaca doanya Nabi Yunus ini, maka akan diijabah doanya gitu. Dia baca terus itu dalam perut ikan baru dikeluarkan. Tapi sebagai hukuman, Nabi aja Allah hukum kalau melanggar. Padahal niatnya baik itu. Makanya hati-hati. Kalau kita ingin niat baik, harus niat baik itu sesuai dengan baik di pandangan Allah dan Rasulnya. Bukan di pantas kita. Biar kita anggap baik, tapi kalau Allah bilang tidak baik, tidak baik. Tetap tidak baik. Ya. Harus difahami masalahnya. Banyak umat Islam, karena hidup di wilayah-wilayah non-Muslim, karena di sana tradisinya orang biasa saja, maka bagi yang melanggar agama dalam Islam, mereka anggap biasa juga, mereka itu kedua. Berarti konsekuensi hukum bisa kena gitu. Nah yang terjadi, Allah SWT hukum Nabi Yunus karena tinggalkan lokasi dakwah. Satu sisi Allah hukum juga kaum Nabi Yunus ini yang di Ninawa. Allah mulai gelapkan langit, mulai turun hujan, dari bumi sudah mulai keluar air, petir di sana sini, guntur. Maka mereka kocar kacir semua ini, ketakutan. Tapi keuntungannya adalah pada saat itu raja mereka tiba-tiba memberhentikan masyarakatnya, kaumnya gitu. Jangan kalian lari, percuma. Kita mau lari kemana? Langit gelap sampai tidak ada akhirnya. Gelap semua, nggak jelas mau lari kemana. Hujan turun, air keluar dari bumi. Ini sudah nggak normal nih. Petir sana sini, guntur. Berhenti semuanya. Pada saat berhenti, lalu rajanya mengatakan, sepertinya ini yang disampaikan oleh Nabi Allah, Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus bilang sebelum tinggalkan, kalau kalian tidak beriman, hukuman Allah akan datang loh. Coba sekarang kita ambil apa yang Nabi Yunus sampaikan. Kita semua sujud, kita nyatakan kita beriman kepada Tuhan Nabi Yunus yang bernama Allah itu. Maka mereka semua sujud pada saat itu, serentak semua sujud. Subhanallah, yang mendung ini hilang. Air itu hilang. Tidak jadi disiksa sama Allah. Karena mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya kaum yang pernah Allah mau hukum selamat cuma kaumnya Nabi Yunus. Kaumnya Nabi Lut kena hukum, ya, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Ibrahim tadi dan seterusnya. Itu kita bisa lihat dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 98, yang bunyinya, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Dan mengapa tidak ada penduduk suatu negeri kala yang beriman lalu imannya bermanfaat, ya, untuknya selain kaum Yunus. Maksudnya yang sudah didakwahi tapi tidak mau dengar, akhirnya dihukum oleh Allah SWT. Kecuali kaumnya Nabi Yunus. Tak kala mereka kaum Nabi Yunus itu beriman, maka kami, ya, angkat dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Nabi sudah mau disiksa ini. Diangkat, tidak jadi siksa tersebut karena mereka taubat, dan kami beri mereka kesenangan
ya sampai pada waktu tertentu. Dalam sebuah riwayat disebutkan akhirnya mereka pada saat lihat azab itu hilang, mereka semua sepakat untuk ya sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Yunus didatangkan kembali. Subhanallah, dengan hikmah Allah pada saat mereka memohon, jumlah mereka 100.000 lebih, kurang lebih penduduk negeri pada saat itu, Nabi Yunus juga bersamaan dimuntahkan dari mulutnya ikan paus, lalu Allah selamatkan dia sampai dia kembali ke Nainawa, ke negeri itu, dan mereka beriman semuanya. Tapi di sini kita lihat pelajarannya tentang masalah hukuman datang, walaupun pada seorang nabi, kalau melanggar tetap Allah. Ayah kita semua Nabi Adam AS dikeluarkan dari surga karena pelanggarannya, kan gitu. Makanya Nabi Musa AS mengatakan pada saat penjelasan Nabi SAW masalah hadis syafaat pada hari kiamat, hadis pertolongan pada hari kiamat untuk supaya orang selamat masuk surga dan selamat dari api neraka. Itu kan diantaranya manusia pada saat merasa panas di mahsyar, mereka ketakutan, akhirnya mereka datangi Nabi Adam dan berkata, wahai Adam, engkau adalah ayah kami, engkau adalah manusia yang pertama Allah ciptakan dengan kedua tangannya, maka mohonlah kepada Allah agar menyelamatkan kami. Apa kata Nabi Adam? Tidak ada yang mengeluarkan ayah kalian ini dari surga kecuali dosanya. Maka saya tidak berani untuk mohon kepada Allah. Coba pergi kepada Idris, dilempar kepada Nabi yang lain, Idris kepada Nuh, dan seterusnya, sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir Tabari di jilid 17 halaman 478 menyebutkan tentang sebuah kisah yang pernah terjadi di Kufah. Kufah ini salah satu kota di Irak ya. Dia mengatakan dalam tafsirnya bahwa pernah terjadi gempa di Kufah pada masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu ia berkata, waktu gempa itu terjadi, hitungan detik kayak kita biasa gempa, maka dia langsung berkata, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah menginginkan kalian bertaubat kepadanya, maka segeralah kembali kepada Allah. Jadi jangan fenomena alam lewat begitu saja. Telinga kita saja dengar guntur itu sudah cukup, kita harus segera kembali kepada Allah. Karena Allah memang datangkan itu sebagai sesuatu yang membuat supaya kita ini takut. Ibnul Jauzi menukil juga dalam Zadul Masir fi ilmu tafsir di jilid 2 halaman 486, ini buku beliau, bahwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu setiap kali mendengarkan suara guntur. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu sahabat Nabi terkenal, ya, salah satu perawi hadis yang cukup banyak. Dia kalau mendengarkan guntur dia mengatakan begini, ya, innahu wa'idun syadidun di ahlil ardh. Ketahuilah ini betul-betul peringatan yang sangat jelas dan keras bagi penduduk bumi. Dengar guntur itu, maka sudah cukup, ini adalah peringatan yang sangat keras bagi penduduk bumi. Ya. Oleh karena itu kita harus, teman-teman sekalian, kalau datang peringatan segera sadar ya, jangan sampai tidak. Karena kalau tidak, maka berarti sebagaimana saya bahasakan tadi, pasti akan datang hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu bertahap hukumannya, tapi makin orang lalai maka makin berat hukumannya. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu orang-orang di sekitarnya tanya, apa keselamatan itu? Ya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Orang bisa terkena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan dan kesusahan hidup padahal keselamatan bersama mereka. Maka kata orang di sekitarnya, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Jadi kalau seandainya, ini penutupan yang kita ingin sampaikan sebelum bacaan di buku ya. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan belum menemukan solusinya,